Presiden, apa kabar? Masih sibuk jalan-jalan di Jepang ya Pak? Tugas ya Pak? Oke, saya cuma mau bilang aja. Ini yang saya bilang Pak, contoh kenapa saya tidak setuju kita ada di tentaranya BOP, apalagi sudah pakai komandan. Contoh nih Pak, kasus Lebanon Pak, 3 prajurit kita tewas. Bapak tahu apa yang tercantum dalam UNIFIL? UNIFIL itu Pak, chapter 6-nya dan chapter 7-nya itu role of engagement itu sangat restriktif. Artinya apa? Sama dengan yang Bapak bilang kemarin, oh pasukan hanya untuk perdamaian, hanya membela diri. Dia menetralkan ancaman, dia tuh cuman proaktifnya dalam menetralkan. Ini Pak yang saya bilang bahayanya apa? Karena di sana itu di unknown origin daripada sumber masalah itu tidak bisa terukur. Dan inilah mengerikan, resiko collateral damage-nya dan lain-lainnya itu tidak bisa kita tahu dengan pasti. Terus saya ditanya Pak tentang Lebanon ini, apakah kemudian kita harus tarik pasukan? Ya menurut saya iya. Kenapa? Karena threat assessment-nya menunjukkan memang ada probabilitas further casualty-nya makin tinggi gitu loh Pak. Aduh, ini memang Tuhan tuh baik kok sama saya Pak. Kalau saya bilangin Bapak nggak pernah percaya dengan kejadian ini, mesti Bapak percaya Pak ya, kalau kita sayang sama tentara kita. Nah, ini atas nama sebagai Ketua Palang Merah Indonesia menyampaikan rasa duka dan bela sungkawa sedalam-dalamnya atas tewasnya 3 prajurit Indonesia, pahlawan perdamaian di Lebanon, telah terpulang tewas karena Israel. Israel memang tidak memilih-milih apakah tugasnya perdamaian atau apapun, dia akan menewaskan atau melawan semua itu. Dan itulah maka kita harus hati-hati, kita harus tegas menghadapi Israel itu. Itulah tentu yang Indonesia dalam posisi seperti itu. Sekali lagi saya atas nama Palang Merah Indonesia yang punya juga tugas kemanusiaan, menjaga perdamaian dan juga menjaga hal-hal tentu menjaga arah kemanusiaan. Dan itulah sekali lagi saya mengucapkan duka cita dan bela sungkawa atas tewasnya 3 prajurit kita yang berjuang di Lebanon untuk perdamaian. Ya, dan tentu pesan pemerintah memberikan suatu tanda penghargaan yang baik dan juga memberikan jaminan kepada keluarga yang ditinggalkan. Karena mereka itu melaksanakan tugas nasional dan internasional. That UNIFIL forces were hit by Hezbollah explosive in an incident near Bani Hayan in southern Lebanon. You can look at this map. For Hezbollah, right next to UNIFIL position, you can see the proximity. Right next to the UN position, they place the launchers, putting the UN personnel in the line of fire. This is how Hezbollah operates. Next to UN positions, putting peacekeepers directly in the line of fire. Berdasarkan fakta-fakta di sidang PBB yang diadakan kemarin Senin 1 April, telah dikonfirmasi adalah IED atau ranjau milik Hizbullah lah yang menyebabkan gugurnya 2 personel TNI di daerah Bani Hayan, Lebanon. Jika kita lihat peta, lokasi Bani Hayan memang cukup jauh dari markas pasukan perdamaian UNIFIL. Jaraknya kurang lebih hampir setengah jam. Jadi jelas insiden tersebut terjadi bukan karena serangan ke markas UNIFIL. Ini sesuai dengan keterangan dari militer Israel IDF pada sehari sebelumnya. UNIFIL troops were killed by the explosion of an explosive device in the Bani Hayan. No explosive device was placed in the area by IDF troops and that no IDF troops were present in the area at all. Terjemahan, personel UNIFIL gugur akibat ledakan ranjau dan tidak mungkin oleh peledak IDF karena itu bukan daerah operasi IDF dan IDF tidak pernah ada di tempat itu sama sekali. Turut berduka atas gugurnya Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar dan Sertu Muhammad Nur Ikhwan. Pantengin terus akun ini untuk informasi akurat perang di Timur Tengah. Israel menolak tanggung jawab atas tewasnya prajurit TNI ya di Lebanon ya. Mereka menolak tanggung jawab karena tewasnya prajurit TNI adalah di tempat wilayah peperangan yang aktif ya. Jadi mereka masuk ke situ katanya. Jadi mereka tidak tanggung jawab ya. Sementara Pak Presiden akan mengusut katanya kematian daripada prajurit TNI yang tewas. Akan dia murka katanya kepada Israel. Sementara Israel menolak tanggung jawab karena wilayah itu adalah tewasnya prajurit TNI itu di wilayah pertempuran aktif, jadi mereka tidak bertanggung jawab. Itulah alasan mereka. Ya, kita lihat nanti bagaimana penyelesaiannya nanti. Ini menjadi problema juga ini. Apakah kita
perang dengan Israel atau bagaimana nanti, ya kan? Sedangkan kita sudah masuk perdamaian di BOP antara Israel, Amerika, dan Indonesia. Nah, ini yang sulit ya dipikirkan. Hati-hatilah kita ya. Kalau perang dengan Israel, wah, rakyat yang menderita ya. Ya, kalau pejabat-pejabat itu tenang-tenang aja. Rakyat menderita, hancur, lebur rakyat nanti ya. Oke, itulah ulasan Opung hari ini. Salam sehat dari Opung Milenial. Ada banyak yang bilang, oh tolong berita kabar tentang minggu sebelum Pasca, apa yang terjadi kemarin. Saya mau bilang begini, coba tebak berapa rudal masuk ke Israel dari Iran semenjak 1 bulan ini, ya, perangnya mulai. 470 rudal masuk ke wilayah Israel, ke daerah Jerusalem, karena mereka mau kena kantor-kantoran pemerintah, berapa? Ratusan, bukan orang Kristen aja yang dilarang masuk ke tempat religious. Semuanya, orang Yahudi nggak boleh pergi sebelum Passover ke tembok barat. Terus orang Muslim juga nggak boleh sholat waktu Ramadan. Nggak bisa ada grup-grup yang besar. Nanti kalau kena rudal gimana? Ini zona perang, ada banyak yang nggak ngerti. Kita lagi diserang sama Iran. Udah 1 bulan, okay? So nggak ada di sini soal politik atau kebencian orang Kristen atau orang Protestan atau Katolik atau apa. Ini keamanan, okay? Topiknya ini keamanan, bukan keagamaan. So please just think about it, okay? Tolong ada pikiran yang kritik. Setelah gugur prajurit TNI yang sedang bertugas di pasukan perdamaian UNIFIL di Lebanon. Sayangnya berita duka ini dinodai oleh gorengan hoax baik di media nasional maupun di media sosial. Jadi kita langsung cross check aja ya satu persatu yang mana fakta, yang mana hoax. Ini contoh headline dari beberapa media nasional. Israel serang markas UNIFIL. Israel bombardir markas UNIFIL. Sekarang kita cek faktanya berdasarkan keterangan Sekjen PBB Antonio Guterres. Indonesian peacekeeper of UNIFIL was killed amidst hostilities between Israel and Hezbollah. Terjemahan, prajurit TNI gugur saat terjadi tembak-menembak antara Israel dan Hezbollah. Jadi clear, Israel serang dan bombardir markas UNIFIL adalah hoax karena yang diserang Israel adalah Hezbollah, bukan markas TNI. Yang kedua, Israel bunuh prajurit TNI. Narasi ini banyak sekali kita temui di media sosial. Kita cek langsung faktanya berdasarkan keterangan akun resmi pasukan perdamaian UNIFIL. We do not know the origin of the projectile. Terjemahan, kita tidak tahu dari mana proyektil yang mengenai prajurit TNI tersebut berasal. Jadi proyektil tersebut bisa saja berasal dari tembakan Hezbollah, belum tentu dari pihak Israel. Turut berduka cita atas gugurnya Praka Farizal Ramadan dari Infanteri 113 Kodam Iskandar Muda. Hati-hati dengan hoax ya guys. Kita ketahui bersama, kita mengalami satu kejadian dan saya menyampaikan ungkapan duka dan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas gugurnya seorang prajurit kita atas nama Praka Farizal Ramadan yang bertugas sebagai kontingen UNIFIL di Lebanon. Beliau gugur, kemudian ada juga 3 rekannya yang luka, 1 luka berat, saat ini masih koma, kemudian 2 mengalami luka ringan. Kami selaku Menteri Luar Negeri dan mewakili pemerintah Republik Indonesia mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya. Kemudian juga mengecam keras insiden ini dan juga mengecam keras serangan yang dilakukan oleh Israel di wilayah Lebanon Selatan, dan kembali meminta kepada semua pihak untuk melakukan deeskalasi dan juga kembali ke langkah-langkah atau meja-meja perundingan, karena apa yang terjadi di wilayah tersebut dalam kurun waktu kurang lebih 1 bulan ini dampaknya dirasakan luar biasa besar, dan Bapak Presiden juga menawarkan untuk menjadi mediator
sehingga upaya-upaya yang mengarah pada deeskalasi dan gencatan senjata itu bisa dilakukan. Kami menugaskan kepada kedutaan besar kita yang ada di Beirut untuk terus memonitor perkembangan prajurit-prajurit kita, kemudian menyiapkan langkah-langkah untuk pemulasaraan jenazahnya, dan juga rencananya hari Senin pagi waktu New York, Kepala Perwakilan Indonesia di New York di PBB akan bertemu dengan Under Secretary General UN yang mengurusi masalah peacekeeping force untuk membicarakan masalah-masalah yang sifatnya pengembalian atau pemulasaraan jenazah prajurit kita, kemudian meminta investigasi penuh dari UNIFIL untuk bisa menemukan sumber dari insiden ini, dan sekali lagi meminta kepada semua pihak untuk melakukan deeskalasi. Kita beri penghormatan yang setinggi-tingginya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada prajurit kita yang gugur, memberikan yang terbaik bukan hanya bagi nama harum dan nama baik bangsa dan negara, tetapi juga menjalankan misi kemanusiaan yang sangat penting bagi perdamaian dan kelangsungan hidup manusia. Kami bukanlah orang Belgia di Kongo. Kami bukan orang Belanda di Indonesia. Oke? Kami bukan orang Inggris di Afrika Selatan. Kami sudah ada di sana sepanjang waktu. Kami pernah berada di Kongo. Kami, jika Anda mau, adalah padanannya di Indonesia. Kami diusir dari Kongo dan tidak ada yang terjadi di Kongo. Tidak ada apa-apa. Tidak ada orang lain di sana, tidak ada pembangunan, tidak ada apa-apa. Oke? Sekarang kita kembali ke tanah kita, membangunnya. Memungkinkan imigrasi dari orang Arab atau yang sekarang disebut Palestina dari negeri-negeri tetangga, dan mereka mengatakan kepada kami, oh kalian tidak pantas di sini, kalian telah menggusur kami. Inilah pada dasarnya yang dilakukan oleh propaganda. Salam saudara-saudara, terima kasih sudah menonton video ini dari awal pertengahan sampai selesai. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, amin. Teman-teman, kita sudah dengarkan tadi apa yang disampaikan oleh Ibu Connie Bakri, ya khususnya terkait dengan keputusan yang telah diambil oleh Bapak Prabowo Subianto. Kita tidak tahu apa maksud dari Bapak Presiden kita. Apakah itu keputusan dirinya sendiri? Apakah itu karena dorongan dari mayoritas yang ada di negara kita? Kita tidak tahu. Bagi teman-teman yang tahu, silakan isi di kolom komentar. Tetapi akhirnya apa? Ketika Bapak Prabowo menempatkan ya prajurit untuk perdamaian, ya apa yang terjadi? Akhirnya mereka tewas. Dan teman-teman, apa yang disampaikan oleh Ibu Connie Bakri sebelumnya mengingatkan ya agar jangan melakukan hal tersebut, karena itu berbahaya bagi mereka. Ya, sekalipun Bapak Prabowo mengatakan mereka kan hanya menjaga yaitu agar perdamaian terjadi, jadi mereka tidak terancam. Ya, akhirnya inilah yang terjadi. Ya, gak mungkin tidak terancam. Ya, tidak mungkin dong Israel yang konflik terhadap Hizbullah, contohnya mereka saling perang-perangan, ya tidak mungkin mereka menjaga yaitu prajurit Indonesia yang ada di sana, ya. Ya tentu ya mereka pun kena ya teman-teman, ya. Dan akhirnya inilah yang terjadi, dan akhirnya warga Konoha lagi-lagi menyalahkan Israel. Tapi seperti yang kita lihat, ya sesuai dengan fakta yang disampaikan oleh Permadi Arya bahwa yang melakukannya bukan Israel, dan justru yang melakukannya adalah yang sebaliknya, ya. Bagaimana tanggapan teman-teman terhadap video ini? Dan kita berharap ya teman-teman agar kita sebagai anak-anak bangsa jadilah menjadi orang-orang yang cerdas. Jangan kita sibuk katakan perdamaian, perdamaian. Sementara kita melihat ya di negara kita ini masih sering terjadi penjajahan. Ya. Kan itu yang diberikan komentar-komentar mereka. Makanya mereka katanya mau melawan Israel katanya. Karena kemerdekaan itu katanya hak segala bangsa katanya. Sementara minoritas yang sangat dekat di depan mata, ya mereka sering ditindas. Bahkan baru-baru ini dalam merayakan ibadah Paskah, ya gereja mereka disegel, mereka dilarang beribadah. Nah ini kan mengerikan. Ini kan penjajah yang dekat.
Kenapa Pak JK tidak berbicara atau tidak buka suara terhadap hal itu? Kenapa warga Konoha tidak berbicara, tidak buka suara terhadap hal itu? Ya, dengan cara menghukum oknum-oknum pelaku ini dan bahkan memberikan kebebasan kepada orang-orang Kristen yang beribadah di negara ini. Aturannya seperti itu. Jadi jangan sibuk melihat di seberang lautan, sementara di depan mata ya saudara-saudara bangsa masih dijajah oleh oknum-oknum yang mengaku mereka orang beragama, mereka mayoritas. Nah, kita berharap teman-teman ya, jangan juga kita ingin perdamaian kita katakan, tetapi kita sibuk mengutuki Israel, kita sibuk mengecam Israel, dan kita sibuk mendukung yaitu teroris, yaitu rezim Iran, dan juga mendukung HMAS dan juga mendukung Hizbullah dan membenci Israel. Nah, ini mengerikan dan inilah sesuatu yang tidak adil. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini.